Bagaimana Islam memandang inflasi, penurunan nilai mata uang dalam hal hutang piutang? Bukankah hutang 1 juta yang dibayar tahun depan nilainya sudah turun? Jadi yang saya tahu Allahu alam, tetap saja Islam 1 juta kita utang 10 tahun lalu, ya dibayar 1 juta, gitu kan? Dibayar 1 juta. Walaupun nanti nilainya sudah turun, Allahu alam itu memang sudah begitu. Kalau uang ya, bentuk uang, berapa yang kita pinjamkan begitu yang dikembalikan sesuai dengan misal orang pinjam di zaman Nabi SAW 1 dirham. Ya, di awal hijrahnya Nabi SAW ada yang bayar tahun 7 Hijriah, tahun 7 Hijriah. Mereka tetap membayar dengan 1 dirham, tidak ada perubahan walaupun sebenarnya berbeda nilainya dengan 7 tahun yang lalu. Kecuali dalam bentuk benda kata para ulama. Memang benda itu dasarnya bernilai. Misal dulu membeli tanah dengan nilai 1 juta. Sekarang tanah itu sudah bernilai 10 juta, gitu kan? Pada saat kita membeli tanah atau meminjamkan uang untuk beli tanah tersebut, kita memberikan syarat misalnya, nanti pada saat tanah ini saya mau dibayar utang kamu ini dengan syarat kamu nanti kalau sudah menjual tanah itu dan dinilai dengan nilai pada saat kamu jual misalnya, gitu kan? Tetap 1 juta, tapi nilainya nanti pada saat penjualan, gitu kan? Jadi itu mungkin Allahu alam masih ada celah di mana dia dibolehkan. Tapi setahu saya tetap saja sama, gitu kan? Kecuali benda. Sama halnya emas yang bernilai, gitu kan? Kita pernah pinjamkan 10 gram ya dikembalikan 10 gram, walaupun misalnya sekarang nilainya kalau di rupiah lebih mahal, sudah begitu. Dalam undang-undang perpajakan yang masih kurang bayar ditambah bunga saat ditagih. Bagaimana pandangan syariat tentang ini? Bolehkah bunganya tidak kita bayar? Setahu saya memang tidak boleh, itu riba. Itu adalah riba dan tidak boleh sebenarnya. Masalah kasus pemerintah kita melakukan yaitu pelanggaran syar'i. Secara syar'i nggak boleh. Kalau masalah orang tidak mau bayar bunganya, ya itu hak Anda. Itu memang riba. Kita sebagai muslim boleh saja tidak patuh pada hal ini ya. Dan kita bisa membahasakan, setahu saya seseorang warga negara Indonesia itu masih bisa kantor pajak dan negosiasi, ya kan? Itu bisa disampaikan. Saya tahu ada beberapa orang yang memang terlambat pembayaran pajak kena bunga, lalu mereka negosiasi kalau mereka tidak mau bayar bunganya dan mereka cuma bayar pokoknya dan dibayar langsung semua pokok yang tertunggak, maka itu tidak ada masalah, bisa dimaafin. Apakah boleh menjawab salam ketika kita membaca Al-Quran, sedang berdoa atau sedang berzikir? Boleh saja, yang penting jangan sholat. Karena kalau lagi sholat, kalau dalam ibadah ya, nggak boleh bicara kecuali bacaan sholat, gitu kan? Begitu pula tidak itu kalau dalam ibadah. Kalau di luar ibadah, di tempat-tempat yang kita dilarang untuk menyebutkan nama Allah, seperti mohon maaf, azzakumullah, semoga Allah muliakan anda semua, itu di WC, ya itu tidak dibolehkan menyebutkan nama Allah. Maka di sini tidak boleh kita menjawab salam. Itu kalau di tempat yang dilarang. Kalau dalam ibadah cuma dalam sholat saja yang kita tidak boleh menjawab salam. Di luar itu boleh saja. Lagi mengaji orang salam, kita berhenti sebentar jawab salamnya lalu lanjut lagi ayatnya, nggak ada masalah. Begitu pula dengan berdoa dan seterusnya. Bolehkah kita mencabut tanaman yang tumbuh sembarangan dan tidak beraturan? Boleh kalau untuk merapikan, tidak ada masalah. Rumput-rumput liar itu dibolehkan, tidak ada masalah. Itu sudah disepakati oleh para ulama, kecuali di wilayah Haramain. Di wilayah Mekah dan Madinah itu darurat sekali baru dicabut. Sebagaimana kita tahu di wilayah haram tidak boleh dicabut sembarangan pohonnya, tidak boleh dibunuh hewan-hewannya kecuali dalam keadaan darurat. Apa hukumnya bersiul? Nggak boleh. Ya, ada larangan dalam hadis itu. Bersiul itu tidak dibolehkan. Kalau ada yang mengatakan siul itu karena memanggil syaitan, itu tidak ada dalilnya. Tapi bersiul secara umum itu dianjurkan untuk tidak dilakukan karena itu adalah simbol orang-orang non-muslim. Sama dengan tepuk tangan. Yang saya tahu bersiul dan tepuk tangan dua-duanya dilarang. Dua-duanya dilarang. Diambil juga daripada tradisi orang-orang kafir Quraisy. Mereka kalau tawaf di Mekah, kata Allah di Ka'bah, kata Allah SWT, illa muka'an wa tasdiyah. Mereka itu muka dan tasdiyah. Muka itu sebagian ulama mengatakan bersiul. Jadi orang Quraisy itu kalau tawaf mereka sambil bersiul dan sambil tepuk tangan. Allah SWT mengharamkan itu dilakukan, gitu kan? Baik itu dalam keadaan memang lagi tawaf atau secara umumnya bagi muslim, seorang muslim. Masya Allah. Akhwat ya, ini ikhwah mentang-mentang sudah duluan pertanyaannya, akhwatnya yang disalahin.
Apakah sah wudhu dan sholat seseorang yang bertato? Sah, nggak ada masalah. Sudah saya jelasin kan, dia bertato itu hukumnya melanggar agama, haram. Ini nanti baru tambah nih, tambah pertanyaan 3 lembar, Masya Allah. Jadi sah saja dia menato dirinya berdosa. Tato itu sendiri nggak boleh, itu kan dilarang, merusak badan, itu tidak dibolehkan, memasukkan tinta dan seterusnya. Tapi apakah sah sholat dan wudhu orang yang bertato? Sah, nggak ada masalah, karena tidak masuk dalam hal-hal yang membatalkan sholat. Yang batalkan sholat kan jelas, tidak ada wudhu, ada najis di badan gitu. Tato itu bukan najis. Jadi ini bukan berarti membolehkan tato ya, karena tato itu ada bab sendiri, dilarang gitu kan. Apakah apabila kita melihat kucing ditendang, bolehkah kita membalasnya? Nanti Tuhannya yang balas, Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah Anda. Hanya tendang-tendangan berlanjut lagi. Ustaz, ada berapakah jenis bid'ah itu? Lalu bagaimana caranya mengajarkan teman bahwa bid'ah itu berbahaya? Karena teman Ana setiap Ana share tentang hadis-hadis yang membicarakan bahwa beberapa perbuatan yang sekarang beredar itu bid'ah, Ana selalu dicelahnya, Ana dibilang sedikit-sedikit bid'ah. Anda kayak Wahabi aja. Jadi sudah saya jelasin, bid'ah itu dari siapa? Perkataan bid'ah? Hah? Dari Nabi Muhammad SAW. Bukan dari lidahnya dai-dai, bukan. Saya dan teman-teman dai ini hanya menyampaikan hadis Nabi. Kan Nabi bilang, hadis yang terkenal hadis irbat dalam hadis sahih, alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin mahdina min ba'di addu alaiha bin nawajid, gitu kan? Berpegang teguhlah pada sunnahku, semua tuntunanku, kata Nabi, dan tuntunan para khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan berpegang teguhlah pada sunnah itu walaupun dengan harus gigi geraham kalian. Karena Nabi tahu nanti pada akhir zaman ini akan berat orang pegang sunnah Nabi, gitu kan? Akan dicela, akan dihina dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dengan perbuatan-perbuatan yang baru dalam ibadah. Ya, muhdatsat ini begini, perbuatan ibadah yang tidak punya tuntunan wahyu, itu muhdatsat. Hati-hati kalian dengan perbuatan yang kalian anggap ibadah, padahal bukan ibadah, karena nggak ada tuntunan wahyunya, gitu kan? Terus beliau mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kata Nabi. Semua perbuatan ibadah yang tidak punya tuntunan wahyu itu adalah perbuatan baru dalam agama. Bid'ah itu perbuatan baru dalam agama yang Nabi nggak pernah contohin dan juga sahabatnya. Terus Nabi bilang apa? Wa inna kulla bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Nabi yang sabda itu. Nabi kita yang berbicara hadis sahih. Lalu beliau mengatakan wa inna dhalalatin finnar, dan kekeliruan dan kesesatan dalam ibadah, buat ibadah yang tidak Allah perintahkan dalam Qur'annya dan juga Nabinya contohkan dalam sunnah, akan membawa pelakunya pada api neraka karena sia-sia. Jelas sabda Nabi. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain kata Nabi SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud. Siapa yang berbuat ibadah yang tidak kami contohkan akan ditolak atau tertolak. Jelas sekali. Ngapain repot-repot ibadah yang tidak ada tuntunannya itu, yang ada tuntunannya aja sudah repot dikerjakan. Jadwal kita tuh rutin sudah ada yang ada sunnahnya, ada qobliyah subuh, ada subuhnya, kemudian ada zikir pagi. Coba jaga tuh. Saya tanya ikhwah di sini yang sudah rutin jaga ma'surat zikir pagi. Tiap hari rutin kan terjaga on time? Itu aja kita kadang-kadang masih kelepasan, gitu kan? Zikir pagi, habis itu sholat duha. Sholat duha sudah nggak? 8 rakaat, udah dikerjain belum? Sudah rutin belum terjaga. Kemudian sebentar kita bekerja sudah duhur, ada qobliyah duhur, ada ba'diyah duhur, itu sudah rutin. Kemudian sebentar istirahat ada qobliyah asar, ada zikir sore. Sebentar istirahat ada qobliyah maghrib, ada ba'diyah maghrib. Sebentar istirahat ada qobliyah isya, ba'diyah isya. Sebentar istirahat ada tahajud. Ini baru yang rutin. Belum tilawah Al-Qur'annya, belum bersedekahnya, belum juga orang sakit, belum bakti dengan orang tua, belum silaturahim, belum banyak. Itu semua ada perintahnya, kenapa nggak dikerjain? Kenapa kok harus repot-repot cari perbuatan bid'ah ini, untuk apa? Itu ngabisin waktu dan tidak diterima, saudaraku, gitu kan? Jadi kalau anda mengingatkan orang masalah bid'ah, kalau anda dikatakan Wahabi, nggak apa-apa deh kalau dibilangin Wahabi, sudah. Orang ingat ini baik sunnah Nabi kok malah dibilangin Wahabi. Nggak pernah ada istilah Wahabi di zaman Nabi.
Semua ustadz subhanallah yang dikatakan Wahabi pasti lisannya mengatakan qala Rasulullah, dikatakan Wahabi. Ya sudah, biarin aja bilang Wahabi deh. Habis gimana, sudah dikatakan Nabi mengingatkan, dia enggak. Nabi enggak pernah kerjain, saudaraku, enggak apa-apa. Loh subhanallah, nabimu dan kiaimu enggak pernah buat, kamu berani mau buat, gimana caranya? Buat-buat dalam agama, enggak boleh gitu kan. Ingatin saja, kalau masalah dia bilang Anda ini selalu sedikit-sedikit bid'ah, ya sudah, yang penting kita sudah ingatin gitu kan, supaya jangan salah. Karena masalahnya yang dia buat memang bid'ah, jadi diingatin. Kalau dia buat sunnah, masa kita mau ribut-ribut? Enggak mungkin kan. Ingat, rivalnya sunnah bid'ah, lawannya itu. Artinya orang, kata para ulama, satu mengerjakan perbuatan bid'ah berarti dia mematikan satu sunnah. Kalau orang mengerjakan satu sunnah, dia sedang mematikan satu bid'ah. Udah nggak usah repotin diri dengan bid'ah nih, sunnah aja banyak belum dikerjain, jauhin aja gitu kan. Tugas kita menyampaikan, Allahu a'lam. Bagaimana bila di mall atau pasar kita melihat toko-toko yang menjual pakaian yang tidak syar'i, haruskah kita mendoakan agar toko tersebut tidak lagi menjual pakaian yang seperti dipakai kaum kafir saat ini? Saya kan sudah pernah bilang, menjual pakaian yang anda anggap tidak syar'i ini, misalnya pakaian yang terbuka bagi wanita, itu tidak semuanya haram ya, nggak semua haram. Bolehkah seorang muslim jual baju dalam wanita? Boleh, karena muslimah juga mau pakai. Di depan suaminya kan dia butuh baju tidur. Masa biar dengan suaminya pakai cadar, mau pakai jubah, nggak mungkin. Butuh itu kan. Jadi tidak spontanitas haram. Bolehkah seorang muslim jual TV? Boleh. Karena TV media bisa dipakai salah, bisa dipakai benar. Nggak boleh diharamkan itu. Kecuali muslim jual khamar, nah itu haram mutlak, nggak boleh. Jadi jangan disalahin kan. Masalah kita mengatakan mudah-mudahan nanti dia bisa menjual baju yang lebih syar'i, ya silahkan. Tapi jangan divonis itu salah ya. Itu tidak salah. Kita harus bijaksana di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bagaimana sejarah terjadinya budaya Maulid Nabi? Ada yang bilang itu dimulai era Salahuddin, ada yang bilang dimulai dari Bani Fatimiyah. Apakah Bani Fatimiyah itu adalah Syiah? Sudah saya jelaskan panjang lebar nih, tapi saya ingatkan kembali deh. Mudah-mudahan yang sudah sering dengar nggak apa-apa, kupingnya jangan panas ya. Ini mungkin sudah 70 kali saya ulangin sejarahnya nih. Jadi dinasti Fatimiyah, kerajaan Fatimiyah itu memang kerajaan Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah yang berdiri dulunya di Maroko, kemudian pindah ke Kairo, ke Mesir. Mereka berkuasa itu di zaman kerajaan Abbasiyah, munculnya mereka itu. Berkuasa di Mesir kalau tidak salah sekitar hampir 200 tahunan, ya kan gitu. Dan memang mereka berfaham Syiah. Pada saat itu masyarakat Mesir berfaham Sunni. Salahuddin al-Ayyub adalah salah satu panglima perangnya Nuruddin Az-Zinki. Siapa Nuruddin Az-Zinki ini? Nuruddin Az-Zinki ini gubernurnya Khalifah Abbasiyah di wilayah Irak, gitu kan? Di wilayah Irak, di salah satu wilayah Irak lah. Kemudian diutuslah Nuruddin Az-Zinki ini mengutus Salahuddin al-Ayyub ke Mesir untuk mempertahankan Mesir, karena pada saat itu dinasti Fatimiyah memang sudah sangat lemah dan memang pada saat itu pasukan salib akan masuk ke Mesir. Itu kan wilayah kekuasaan Islam ya. Maka datanglah Salahuddin al-Ayyub ke sana, kemudian dinasti Fatimiyah runtuh. Ya, dengan sendirinya masyarakat Mesir sudah tidak menyukai khalifahnya pada saat itu karena dia memaksa pemahaman Syiah kepada masyarakat Mesir. Kemudian memang pada saat itu pasukan salib akan masuk dan memang mereka tidak bisa lagi punya kekuatan untuk membendung pasukan salib. Maka orang-orang Sunni di Mesir menerima pasukan Salahuddin al-Ayyub, dan Salahuddin ternyata betul berhasil dengan kekuatan militernya melawan pasukan salibis dan dikalahkan oleh Salahuddin. Maka Salahuddin akhirnya dinobatkan oleh Nuruddin Az-Zinki untuk menjadi gubernur di Mesir, dan pada saat itu terhapuslah dinasti Fatimiyah. Salah satu tradisi Fatimiyah adalah membuat acara maulid, dan waktu itu mereka buat 6 macam maulid. Maulidnya Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan raja mereka. Dan sampai hari ini di Iran mereka masih buat itu. Sejarahnya itu. Dan awal kisahnya kenapa mereka buat maulid, karena mereka terpengaruh dengan wilayah Romawiyyah yang berada di belakang wilayah Alexandria di Mesir itu mereka terpengaruh di sana ya dengan orang-orang Romawi, negeri Syam lah sekarang ya, sebagian wilayah Syam itu mereka terpengaruh karena mereka punya hari lahirnya Isa. Maka orang-orang Syiah ini juga menarik untuk mengambil ya hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka buatlah
supaya bukan cuma sekedar hari lahir, dibuat acara, disusunlah zikir-zikir yang seperti kita tahu sekarang. Kemudian mereka melakukannya, banyak orang-orang yang lakukan maulid tidak paham nih. Orang-orang Syiah melakukan maulid, Anda kalau tanya itu yang faham, pada saat di pertengahan mereka baca salawat dan mereka berdiri sambil meletakkan tangan di dada atau di bawah perutnya, gitu kan. Ini kebetulan saya tahu, dulu saya waktu sebelum belajar di Madinah sempat mendampingi salah satu keluarga saya, itu ketuanya waktu itu di Sulawesi Selatan kebetulan. Jadi waktu sebelum itu saya tahu betul apa yang mereka baca dan saya hafal waktu itu ya. Nah pada saat itu ternyata keyakinan mereka, kalau mereka berdiri mereka yakin ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Dan ini berbahaya sekali, pemahaman ini berbahaya sekali, secara syar'i tidak ada. Membuat acara maulidnya tidak pernah di zaman Nabi SAW diperintahkan dan para sahabat. Zikir yang disusun juga itu tidak pernah Nabi SAW contohkan. Dan mereka menambah lagi dengan menganggap ruhnya Nabi sedang datang. Maulid Nabi berkembang karena ada perbuatan bid'ah yang Nabi tidak pernah contohkan, maka dihiasi sama syaitan. Dulu orang baca setahun sekali, sekarang dia apa? Baca setiap pindah rumah, setiap mau pergi haji, ada kematian, malam Jumat. Ini maulidnya Nabi berapa kali nih? Loh, hari lahirnya Nabi berapa kali nih ceritanya? Sampai berulang-ulang diadakan. Seperti sudah tidak ada zikir lain kecuali harus melakukan ibadah itu. Bahkan yang kita sayangkan, semoga Allah berikan hidayah, sebagian orang di Jakarta ini jadikan sebagai tempat ajang mengumpulkan duit, gitu kan? Acara maulid diadakan lalu kemudian sumbangan sekian orang masuk biaya dan seterusnya. Ini, dari mana ini? Kalau Anda cinta kepada Nabi SAW, Anda mestinya melawan itu, menolak bid'ah itu, karena Nabi larang, nggak boleh. Kalau kita tanya Nabi pernah acara maulid nggak? Nggak pernah. Mereka sendiri bilang gitu. Saya pernah tanya langsung, nggak pernah. Lalu kenapa Anda buat? Kan ini bagus, ngerayain hari lahir Nabi. Loh, Nabi mau nggak pernah buat? Nabi sendiri yang terima wahyu dari langit nggak pernah buat, kok kamu bisa buat? Tuh dari mana ceritanya? Tapi kadang-kadang subhanallah syaitan menghiasi untuk sebagian orang dan dia merasa dirinya benar. Ini nggak boleh sebenarnya, sejarahnya memang begitu. Jadi tidak pernah ada perintah dari Nabi SAW, tidak pernah contoh dari para sahabat, dan munculnya justru ya kurang lebih itu muncul di 400 tahun ya setelah Nabi SAW meninggal dunia. Allahu alam, ini atau 500 tahun setelah itu baru muncul acara maulid ini, dan itu juga tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Dan Salahuddin Al-Ayyub akhirnya mengubah. Beliau tanya pada masyarakat Mesir, waktu itu dalam buku-buku sejarah disebutkan, kenapa kalian buat maulid ini? Mereka bilang untuk mengenang hari lahirnya Nabi atau mengenang sejarahnya Nabi. Maka Salahuddin mengubah tradisi itu di Mesir dan membuat sayembara penulisan sejarah Nabi. Maka akhirnya pada saat itulah mulai bermunculan buku-buku tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengalihkan itu, jadi jangan sampai menjadi acara ibadah, tapi sejarah Nabi bisa dikenang dengan cara menulis buku. Allahu a'lam. Bila mana sedang bermain sosial media, bagaimana caranya kita ingkar mungkar terhadap hal-hal buruk di halaman sosial media kita? Apakah hanya dengan doa atau misalnya bisa kita memberikan komentar, "Ukhti jangan lupa tutup auratnya" dan seterusnya? Ya semampunya Anda, gitu kan? Ingkar mungkar harus semampunya, tapi intinya tidak boleh tidak ingkar mungkar ya. Harus kita ingkar mungkar semampunya. Ya, siapa yang lihat kemungkaran pungkiri dengan tangannya, tidak mampu dengan lisannya, tidak mampu dengan hatinya. Anda lihat kondisi Anda sendiri, ya, sesuaikan dengan hadis ini. Ustaz, sebenarnya apa tafsir Illiyin dan Sijjin dalam surah Mutaffifin? Apakah itu adalah kitab amalan baik dan buruk atau ada makna lain? Kitab baik dan buruk. Ya, setahu saya cuma kitab baik dan buruk, gitu kan. Jadi buku amalan baik dan amalan buruk. Di saat negara Yahudi menyerang Palestina, biasanya banyak pesan berantai untuk kita agar muslimin memboikot produk-produk yang sinyalir berasal dari negara Yahudi, yaitu Israel. Karena hal tersebut menurut sebagian orang sama saja kita menyumbang peluru pada Israel. Sebagai orang mukmin, benarkah sikap tersebut kita ikuti? Bukankah Rasulullah SAW saja pernah membeli barang dan berhutang pada orang Yahudi? Kalau memang kita pastikan Anda punya bukti nyata produk tertentu memang yang menggunakan, karena belum tentu semua Yahudi juga memberikan peluru senjatanya. Orang Yahudi itu terkenal sangat cinta dengan dunia, gitu kan? Luar biasa kalau mereka lebih cinta dunia daripada diri mereka sendiri, lebih cinta dengan hartanya, keluarganya pun bisa dijual kalau orang Yahudi itu. Dia tidak peduli dengan itu, gitu kan? Jadi mereka Allah SWT sebutkan berharap kalau mereka dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun. Itu sifatnya orang-orang Yahudi dalam Al-Quran disebutkan. Jadi kalau kita pastikan memang produk tertentu, ya, memang dia membantu, Anda pastikan memang membantu Israel dalam peluru itu, ya silahkan. Memang lebih baik diboikot.
Dan memang itu salah satu sinyalnya adalah kalau saya sering sampaikan di pengajian agar umat Islam mandiri. Cobalah buat seperti apa yang orang Yahudi buat. Apa sih yang kita lakukan? Apa yang mereka lakukan sih? Mereka punya produk dijual di tengah-tengah kita, kita yang beli. Kenapa kita nggak buat sendiri produknya? Kan bisa. Nah, cuma kita kadang-kadang lebih senang jadi pegawai, mohon maaf ya, pegawai orang-orang Yahudi istilahnya, ya, tanda kutip maksud saya ini ya, bukan berarti menghina atau menyalahkan, bukan, tapi kita lebih senang untuk mengurus pekerjaan mereka daripada kita yang memiliki sebuah pekerjaan. Coba dobrak itu, coba berinovasi, coba siapa tahu bisa kumpul sama teman-teman, berbuat makanan, minuman, pakaian dan seterusnya gitu kan. Seperti misalnya orang-orang Yahudi buat pakaian, merek bermerek, Anda kan juga bisa buat sebenarnya. Gitu kan, bisa buat, kenapa enggak? Makanan mereka buat terkenal, kita juga bisa buat, sebenarnya bisa dibuat, cuma umat Islam memang tidak melakukan itu ya. Makanya ini mungkin sinyal yang mesti kita ambil. Misalkan di antara 4 mazhab mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam satu perkara, bolehkah kita memilihnya yang mana saja yang menurut kita lebih ringan? Kita lihat dalilnya. Jangan spontan, oh karena saya Syafi'i di Indonesia, udah yang penting Syafi'i saya ambil saja, walaupun misalnya ada pendapat Imam Ahmad lebih kuat dalilnya, atau karena dia di Saudi pendapat Imam Ahmad yang dominan, kemudian dikatakan Imam Syafi'i lebih benar, lalu Imam Syafi'i ditolak. Enggak, bukan begitu. Kita diberikan akal sehat, yang kita pegangnya adalah dalil, ya kan gitu. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka hidup di zaman itu, tidak ada media yang kayak kita sekarang bisa menggabungkan pendapat mereka kan. Jadi berpisah-pisah. Sampai Imam Malik waktu ketemu dengan Imam Abu Hanifah di Mekah, muridnya Imam Malik bilang, wahai Imam Malik, di sana di tiang sebelah sana itu ada Abu Hanifah. Jadi selama ini terkenal Imam Malik sama Abu Hanifah ini belum pernah ketemu, dan selalu umumnya bentrok. Tahu kenapa bentrok? Abu Hanifah hidup di Irak, gitu kan? Ini Abu Hanifah ini meninggal tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan hari lahirnya, tahun lahirnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i nggak pernah ketemu sama Abu Hanifah, tapi dia adalah imam madhab, gitu kan? Maka selalu di tempatnya di Irak waktu itu di Kufa, tempatnya Imam Abu Hanifah ini terkenal banyak hadis-hadis bohong. Maka beliau akhirnya menolak hadis ahad. Ahad ini hadis satu jalur. Fulan sahabat Nabi itu ahad, satu jalur, nggak ada sahabat lain, nggak ada jalur lain gitu. Nah beliau nolak tuh hadis ahad karena beliau takut jangan sampai pada zaman itu ada hadis-hadis bohong. Beliau cuma terima hadis yang mutawatir. Mutawatir ini lawannya ahad ya, jalurnya banyak. Jalur A, B, C sahabat, jalur A, B, D, E, F sahabat, terus gitu jalurnya banyak. Jadi hadisnya sahih. Semua mutawatir itu umumnya hadisnya sahih. Jadi kan umumnya hadisnya disahihkan karena banyak jalurnya, satu sama lain saling menguatkan. Ama Imam Malik terbalik, hadis ahad diterima semua oleh Imam Malik, yang penting jalurnya benar. Kenapa? Karena Imam Malik tinggal di kota Madinah. Bahkan Imam Malik disebutkan dalam bagian daripada penjelasan ilmu usul fikihnya Imam Malik, beliau mengatakan qaul wa af'al, ya kan, ahli Madinah hujjah. Beliau mengatakan kalau tidak ditemukan dalil dalam satu perbuatan atau perkataan atau sebuah benda seperti takaran misalnya, maka beliau mengatakan perkataan dan pernyataan serta bendahnya penduduk Madinah itu hujjah. Maka beliau pernah waktu ditanya tentang takaran, Imam Abu Hanifah punya takaran untuk mengukur zakat fitrah, gitu kan, itu ngikutin orang Kufah, orang Irak. Takarannya berbeda dengan masyarakat Madinah. Imam Malik bilang enggak, ini takarannya masyarakat Madinah, dari zaman Nabi mereka pakai nih. Nah gitu, jadi ini perselisihan lah gitu kan. Tapi masing-masing punya dalil. Akhirnya waktu muridnya Imam Malik bilang di sana, tiang sana ada Imam Abu Hanifah tuh. Imam Malik datangin, dialog lah berdua, gitu kan. Jadi dialog di antara kedua. Begitu selesai berdialog, murid-muridnya Imam Malik penasaran nih mau dengar. Wahai Imam, bagaimana tadi? Kata Imam Malik rahimahullah, beliau memuji Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan Allah telah memudahkan saya bertemu dengan seseorang yang kalau dia mau buat tiang masjid ini berbicara, bisa berbicara. Artinya saking luar biasa ilmunya gitu, dia tidak sembarangan gitu orang itu. Jadi akhirnya Imam Malik pun memuji Imam Abu Hanifah. Jadi karena di sini alasannya adalah alasannya dalil, argumennya apa, benar atau enggak, kan begitu. Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, Imam Syafi'i ini lahir tahun 150, Imam Malik meninggal 179. Jadi Imam Syafi'i sempat belajar, ya, mengambil dari kitab Muwatta Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i ini sampai menjadi seorang alim besar, dan salah satu muridnya namanya Ahmad bin Hanbal, imam mazhab yang lain.
Tapi Imam Ahmad bin Hanbal lebih fokus ke masalah ilmu hadis, Imam Syafi'i lebih fokus ke masalah hukum fikih. Maka apa kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad? Wahai Ahmad, kalau seandainya ada sesuatu yang sampai kepadamu dari Nabi SAW, hadis, gitu kan, yang bertolak belakang dengan pendapatku, sampaikanlah kepada kami, maka kami akan meluruskannya. Jadi Imam Syafi'i pun tidak fanatisme. Kalau ada yang benar, mana lebih benar diambil. Dan beliau mengatakan semua yang sesuai dengan hadis Nabi maka dia madhabku. Artinya tolak semua pendapat yang salah. Dan hampir semua imam empat begitu mengatakan. Jadi kita lihat dalilnya, mana kira-kira dalil yang lebih kuat, lalu kita cenderung kepada dalil, gitu kan. Terkadang saya pernah melihat ini kayaknya kertasnya hampir sama, satu orang yang bertanya nih. Terkadang saya pernah melihat dalam sebuah hadis terdapat dua status, misalnya sahih oleh Al-Hakim dan dinilai hasan oleh Syekh Albani. Lalu sebagai orang awam yang belum mengerti cara penilaian ilmu hadis, bagaimana hukum satu hadis tersebut? Gini aja, kalau sahih dan hasan terima. Kalau dhaif itu yang masih diperselisihkan. Jadi kalau ulama masih mengatakan, sebagian mengatakan sahih, sebagian mengatakan hasan, itu berarti masih boleh. Karena derajat yang diterima adalah sahih dan hasan. Yang diperselisihkan adalah dhaif, yang ditolak adalah maudhu, bohong, selesai. Itu konsep dasarnya. Teman saya pernah bekerja di satu perusahaan otomotif di bidang produksi motor. Dalam perusahaan tersebut karyawannya diwajibkan untuk memiliki motor merek perusahaan tersebut agar dibolehkan parkir di lokasi tempatnya bekerja. Sedangkan tidak adanya jemputan. Bagaimana bila orang tersebut mengambil kredit motor yang terdapat unsur riba di dalamnya? Dibolehkankah hal tersebut bila terdesak seperti kasus di atas? Nggak ada kata-kata terdesak dalam riba. Dalam masalah haram nggak ada kata-kata terdesak. Masalah orang bilang terdesak harus kredit, kalau enggak bisa punya rumah. Sama dengan orang bilang terdesak saya tinggal serumah dengan pezina, jadi terpaksa. Gitu. Nggak boleh, nggak masalah. Saya pernah nasihatin ada satu ibu tuh di Kelapa Gading waktu itu, dia tanya, Ustadz, saya kalau tidak kredit rumah sekarang, ya kan, saya mungkin nanti tahun-tahun depan akan mahal harga rumah. Saya bilang begini, maaf ya Bu, saya jelaskan dulu. Saya tanya dulu dan ibu tanya dengan hati nurani, jawab dengan hati nurani. Kalau ibu belum beli rumah sekarang dan ibu kontrak, kenapa? Kenapa kalau kontrak? Coba renungi kalimat ini ke dalam hati ya, jangan cuma tiba-tiba emosional, tidak. Kalau saya masih ngontrak, nanti kalau kita perasaan atau kita cuma lisan, kita akan mengatakan, wah itu kan apa namanya, masa ngontrak sih, gitu kan? Kenapa emang kalau ngontrak? Umum orang ngontrak 10 tahun, apa? Sampai Allah berikan rezeki baru beli rumah. Toh kalau kita meninggal nggak dibawa tuh rumah yang sudah dibayar cash, ditinggalin jadi warisan. Kenapa harus fokus ke masalah itu? Seperti tidak bisa kecuali memang harus haram. Enggak kok. Ingat, Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ini hadis disahihkan oleh para ulama. Masalah rezeki saudaraku, renungi hadis ini. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang itu lari dari rezekinya, maka rezekinya akan mengejar dia seperti kalau dia lari dari kematian dan mati mengejarnya. Nggak ada orang rezekinya tidak sampai ke dia, nggak ada. Hadis yang lain, ini harus asas agama kita, keyakinan. Kata Nabi SAW, tidak ada jiwa meninggal dunia kecuali dia akan mendapatkan semua rezekinya. Sudah maktub itu. Ibnu Qayyim mengatakan, ingat statement yang mulia beliau pernah katakan dan sering saya ulangi, aku selalu senang dan bahagia karena dua hal. Aku selalu senang dan bahagia karena aku tahu umurku sudah ditentukan oleh Tuhanku, tidak akan bertambah sehari, tidak berkurang sehari. Dan aku selalu senang karena aku tahu Tuhanku sudah menentukan rezekiku dan tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Itu konsep dasar agama kita. Memang sudah begitu. Rezeki anda insya Allah akan datang kepada anda biidnillah. Jadi jangan paksakan pada hal yang haram, gitu kan? Nggak usah gitu. Saya sudah kasih ide kan kemarin masalah kredit ini, teman-teman bisa terapin ya. Di beberapa pengajian sudah diterapkan itu. Jadi kalau anda misalnya butuh motor, ini contoh saja, saya kemarin terapin di beberapa pengajian dan alhamdulillah berhasil. Jadi misalnya harga motor 15 juta, misal harga motor yang sedang atau yang bagus 15 juta misalnya, kumpul misalnya 10 orang, kemampuan satu bulan dari gajinya misalnya dari 2,5 juta, 1,5 juta bisa dialokasikan. Baik, lakukanlah itu. 1,5 juta seperti diarisankan motor itu ya, setiap bulan membayar 1,5 juta dari 10 orang ini, jadi terkumpul 15 juta. Setiap bulan keluar satu motor baru,
Dia cuman sama temannya saja dalam 15 bulan, gitu kan? Mohon maaf, 10 bulan ya. Dalam 10 bulan semua sudah punya motor cash. Sederhana, nggak ada riba. Lebih sederhana, motor yang 10 jutaan aja deh. 1 juta satu orang, 1 bulan 10 orang, 10 bulan sudah semua punya motor atas namanya masing-masing. Cari ikhwah-ikhwah yang amanah, lakukan, gitu kan? Atas nama mereka silahkan. Itu lebih baik, lebih mudah. Kenapa nggak dilakukan? Itu kan bisa. Masuk dalam semua hal ya, termasuk KPR rumah. Ada tanah nih, ikhwah mau cari rumah, memang masing-masing punya kemampuan dana, misalnya uang sudah siap beli rumah 500 juta misalnya, 200 juta. Baik, cari lokasi tanah di mana, ajak beberapa teman-teman, keroyokin tanah itu beli. Kemudian bangunin pelan-pelan, sama-sama tinggal di sana 5 rumah, 6 rumah, bisa kan sebenarnya? Tidak, itu bisa tidak KPR, semestinya bisa begitu. Kalau mau ya, itu bisa dilakukan.